Sekarang yang keempat adalah pidana denda. Pengaturan pidana denda diatur dalam pasal 30 KUHP. Bagaimana pengaturannya? Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Jadi tidak ada pemaksaan untuk menjalankan pidana denda yang telah diputus oleh hakim, di mana putusannya itu sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi pembayaran pidana denda itu murni merupakan kesukarelaan dari terpidana. Kalau dia tidak mau membayar denda, maka akan diganti dengan kurungan. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan, penjatuhan pidana denda itu pasti diikuti dengan subsidiar. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 2 juta rupiah, subsidiar pasti. Pidana kurungan selama 1 bulan. Artinya apa? Ketika denda tidak dibayar, dia akan dijatuhi pidana kurungan sampai 1 bulan. Nah, lamanya pidana kurungan pengganti sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 6 bulan. Jadi beda ya, kalau pidana kurungan sebagai pidana pokok tadi dalam keadaan normal sampai 1 tahun. Tapi kalau hanya pengganti denda, maka paling lama 6 bulan. Nah, jika ada pemberatan, maka bisa ditambah hingga 8 bulan. Misalnya karena terpidana melakukan delik perbarengan atau pengulangan atau abuse of power, maka pidana kurungan pengganti denda itu bisa dijatuhkan hingga 8 bulan. Nah, tidak boleh lebih dari itu. Berapapun sekalipun dendanya 1 miliar untuk undang-undang hukum pidana di luar KUHP, kalau undang-undang hukum pidana di luar KUHP tidak mengatur secara khusus terkait dengan pidana kurungan pengganti ini, maka subsidiarnya itu maksimal hanya sampai 8 bulan. Inilah yang menjadi catatan, karena terpidana ketika dijatuhi pidana denda dalam jumlah yang besar, dia akan cenderung memilih pidana kurungan. Apalagi waktunya hanya 6 bulan, maksimalnya dalam keadaan normal. Kalau ada pemberatan saja itu hanya 8 bulan. Nah, terlebih lagi untuk pidana kurungan, ada pemberian hak pistol untuk memperbaiki sarana fasilitas LP dengan biaya sendiri. Ya, terkait dengan besaran denda, di dalam Undang-Undang Nomor 18 PRP, ini PRP ini berarti undang-undang ini dulunya adalah Perpu. Undang-Undang Nomor 18 PRP 1960 tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana ketentuannya? Pasal 1 ayat 1, tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dalam ketentuan-ketentuan pidana lain yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 harus dibaca dalam mata uang rupiah. Jadi kalau di dalam BVSNI satuannya adalah sen, maka setelah ada Undang-Undang 18 PRP 60 harus dibaca dalam mata uang rupiah. Nah, dan jumlahnya dilipat gandakan 15 kali. Karena di tahun 60 nilai mata uang itu sudah berbeda. Oleh karenanya maka perlu dilakukan penyesuaian dengan melipat gandakan 15 kali. Nah, denda minimal di dalam KUHP adalah 25 sen. Jadi denda terkecil dalam KUHP itu 25 sen. Maka dengan adanya Undang-Undang 18 PRP 60 dikalikan 15 menjadi 375 sen. Atau kalau dikonversi dalam rupiah menjadi 3,75 rupiah. Sementara untuk denda paling besar di dalam KUHP untuk kejahatan adalah 150.000.
Contohnya ada di pasal 403. Sementara untuk pelanggaran, denda paling berat hanya Rp75.000. Contohnya ada di pasal 568. Maka cara membacanya dikalikan 15. Nah, coba kalau Anda membaca KUHP terjemah Mulyatno. Ya, yang berbeda penyebutan pidana dendanya dengan KUHP terjemah BPHN. Apa bedanya? Ya, saya contohkan. Misalnya di pasal 362 KUHP. Ya, sebentar. Ya, coba dilihat pasal 362 KUHP. Ini KUHP terjemah Mulyatno. Ya, 362. Tentang delik pencurian. Barang siapa mengambil barang sesuatu, mohon maaf, ini terjemah BPHN. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Ini sudah dikalikan dengan 15. Karena kalau Anda baca KUHP terjemah Mulyatno, ancaman pidana denda untuk pasal 362 KUHP adalah Rp60. Nah, kalau Mulyatno menerjemahkan KUHP tersebut belum dikalikan dengan 15 sesuai undang-undang tadi. 18 tahun 60. Tapi kalau Anda baca terjemah BPHN sudah menyebut Rp900. Berarti sudah mengalihkan Rp60 dengan 15. Sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang 18 tahun 60. Ya, itu memang beda. Ya, ancaman pidana denda sudah dikalikan atau belum, itu bisa dilihat di pasal 362 saja patokannya. Kalau menyebut 60, oh berarti semua pidana denda dalam terjemah KUHP ini belum dikalikan 15. Tapi kalau di pasal 362 sudah menyebut Rp900, berarti sudah dikalikan dengan 15 kali. Nah, ini contoh. Nah, mengalihkan dengan 15 kali untuk ukuran tahun 2012, kan dikalikannya tahun 60 dengan Undang-Undang 18 tahun 60. Ketika dilihat di tahun 2012, tentu nilainya sangat kecil. Maka MA kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Di pasal 3 disebutkan, tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2, karena ancaman pidana untuk pasal 303 dan 303 bis tentang tindak pidana perjudian itu sudah tinggi. Ada yang sampai 2,5 juta. Maka kecuali pasal-pasal ini dilipat gandakan menjadi 10.000 kali. Nah, maka untuk membaca denda pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian, kalau membaca terjemah Mulyatno tertulis denda maksimal Rp60, maka kalikan dulu dengan 15 menjadi Rp900. Nah, setelah itu kalikan pasca putusan MA 10.000, maka 900
kali 10.000 sama dengan 9 juta. Berarti denda maksimal untuk tindak pidana pencurian pasal 362 adalah 9 juta rupiah. Ini pasca diterbitkannya Perma nomor 2 tahun 2012. Karena dianggapnya denda meskipun sudah dikalikan 15 kali berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 60, maka kalau dibaca di tahun 2012 jumlahnya akan sangat kecil. Ya kok dilipat gandakan 10.000 kali? Karena menyesuaikan dengan harga emas. Harga emas di tahun 60 dibanding dengan harga emas di tahun 2012 itu sudah 10.000 kali lipat. Nah makanya kemudian ancaman pidana dendanya dikalikan lagi menjadi 10.000 kali. Apa perbedaan antara denda dan ganti rugi? Yang pertama, kalau denda dimasukkan ke dalam kas negara. Jadi tidak ada hubungannya dengan perlindungan terhadap korban secara langsung. Karena apa? Karena denda masuk ke kas negara, tidak diberikan kepada korban. Beda halnya dengan ganti rugi, maka diserahkan kepada orang yang dirugikan atau korbannya. Yang kedua, jika denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Tapi kalau ganti rugi tidak dapat diganti dengan bentuk sanksi yang lain, maka bisa dilakukan perampasan terhadap harta milik terpidana sebagai ganti kerugian terhadap korban. Yang ketiga, kalau denda besarnya tidak disesuaikan dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Jadi nggak ada korelasinya antara jumlah denda yang ditetapkan dengan kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana. Karena apa? Karena denda itu tidak untuk mengganti kerugian, tapi masuk ke kas negara. Sementara ganti rugi disesuaikan dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Karena apa? Karena ganti rugi diperuntukkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.